mim dan waw, maka baca dengan gunnah. Kita ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Yanmu, yanmu, yanmu. Maka ketika nun sukun tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, bacalah idgham bi gunnah, dengan gunnah. Baik, kita praktekkan. Nun sukun bertemu dengan yanmu. Nun sukun bertemu dengan ya, pastikan ada dengungnya. Bukan sekedar ayu kabiru, tapi ai, masukkan ke rongga hidung. Sehingga benar-benar dia ada dengungnya. Ai. Kan beda antara ai, dia belum ada ai, ini dia belum masuk rongga hidung. Tapi ai harus masuk, ada dengung di rongga hidung kita. Kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Ayyukabbiru, ayyukabbiru. Tahan 2 sampai 3 harokat dan dengung. Kita ulang sekali lagi. Ayyukabbiru. Kemudian nun bertemu dengan nun, pastikan ada dengung dan otomatis karena nun dia punya sifat asli gunnah, dengung. Maka otomatis kita akan mendengung, ada dengungnya atau gunnah. Kita praktekkan ulang, dengarkan kemudian ulangi. Lan nasbira. Kemudian nun sukun bertemu dengan mim. Mim juga punya sifat gunnah, maka otomatis kita akan mengeluarkan gunnah atau dengung. Kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Mim maq'adihim. Kemudian perhatikan tanwin bertemu dengan wawu. Ini juga termasuk huruf idgham bi gunnah, yanmu. Wawu termasuk huruf gunnah, maka pastikan ada gunnah. Kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Nafsin wahidah. Nafsin wahidah. Jadi pastikan ketika kita mengucapkan di sini siung, ada dengung dalam rongga hidung kita. Nafsiu, siu, siu. Jadi ada. Bukan sekedar nafsiu, 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 gitu belum. Tapi naikkan ke rongga hidung. Kita ulang sekali lagi. Nafsiu wahidah. Tetapi ingat, ada pengecualian ketika terjadi dalam satu kata. Maka idgham bi gunnah terjadi dalam 2 kata yang berbeda. Ketika dalam satu kata, maka tidak berlaku hukum idgham bi gunnah. Ada sinwanun, tidak boleh siwanun, tidak boleh. Nah, dia dalam satu kata. Ad-dunya, kemudian kinwanun, bunyanun, maka tidak terjadi hukum idgham bi gunnah. Kita praktekkan ulang, dengarkan, kemudian ulangi. Sinwanun, ad-dunya, qinwanun, bunyanun. Kemudian idgham bila gunnah, tanpa dengung ketika bertemu dengan lam dan ro. Kalau yanmu dia dengung, kalau lam dan ro maka
tanpa dengung. Baik, kita praktekkan ulang ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam. Dengarkan kemudian ulangi. Khairul laka min ladunka ghafurur rahim mir rabbikum. Ini idgham bila gunnah, tanpa gunnah ketika bertemu dengan lam dan ra. Kemudian kita juga sudah belajar pembagian idgham ditinjau dari makhraj dan sifatnya. Maka kita sudah belajar ada idgham mutamatsilain. Ini pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Cara mudahnya hurufnya sama. Misalnya kaf ketemu dengan kaf, dal ketemu dengan dal, ha ketemu dengan ha, lam ketemu dengan lam. Sama makhraj dan sama sifatnya berarti sama-sama hurufnya. Maka langsung masukkan ke huruf berikutnya. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Yudarikum wa qad dakhalu yukrihunna bal la yash'urun. Perhatikan pada contoh wa qad dakhalu, huruf dal pertama bersukun tidak dibaca, sehingga seolah-olah dal yang pertama ini hilang. Diidghamkan atau dileburkan ke dal yang kedua, langsung masuk ke dal yang kedua. Sehingga dal pertama tidak perlu diqalqalahkan. Maka langsung waqad dakhalu, tidak boleh waqad dakhalu, tidak boleh. Langsung melebur ke huruf berikutnya waqad dakhalu. Ini idgham mutamatsilain. Cara mudahnya sama hurufnya. Kemudian idgham mutajanisain, sama jenisnya. Sama makhraj tetapi berbeda sifatnya. Ada 3 kategori. Yang pertama po, dal, ta. Bisa makhraj, beda sifatnya. Lo, la, sa. Kemudian ba dan ma. Baik, langsung kita praktekkan. Ulang berkaitan dengan idgham mutajanisain. Sama makhraj, tetapi berbeda sifatnya. Ta bertemu dengan po, langsung masuk ke po. Kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Hammat ta'ifah. Kemudian za ketemu dengan Allah, sama makhraj tetapi berbeda sifatnya. Za dia tarkik tipis, Allah tebal. Langsung masukkan ke la. Kita praktekkan ulang. Idzalaltum. Idzalamtum. Kemudian contoh berikutnya dal ketemu dengan ta. Bisa makhraj tapi berbeda sifatnya. Langsung masukkan ke huruf ta. Seakan-akan dalnya hilang. Kita praktekkan ulang. Qad tabayyana. Kemudian ta bertemu dengan dal. Maka langsung masuk ke dal seolah-olah ta-nya ini hilang. Kita praktekkan ulang. Athqalad da'awa.
Kemudian perhatikan contoh ketika to bertemu dengan ta. To sukun bertemu dengan ta, maka langsung masuk ke huruf ta, tetapi tetap menampakkan sifat isti'la. Istilah itu arah dorongan ke langit-langit mulut. Huruf po. Sehingga seakan-akan kita mau mengucapkan po, tetapi akhirnya ta. Basau, ta, basau, ta. Seakan-akan kita mau mengucapkan po, tetapi yang kita keluarkan setelahnya adalah ta. Basau, ta. Basau, ta. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Basau, ta. Basau, ta. Basau, ta. Kemudian ba ketemu dengan mim, maka langsung masukkan ke mim. Jadi jangan sampai kita membaca salah, kita tetap membaca ba. Irkam ma'ana, tidak. Ini langsung masukkan ke mim, karena sama makhrajnya, ba dengan ma. Tapi beda sifatnya. Maka langsung masuk ke huruf mim disertai dengan gunnah. Baik, kita praktekkan ulang. Irkam ma'ana. Roknya dibaca tebal karena ini ada hamzah wasal. Maka dibaca ir, tebal. Kita praktekkan ulang. Irkam ma'ana. Kemudian fa bertemu dengan za, maka langsung masuk ke za. Seakan-akan fa-nya hilang, seakan-akan. Kita praktekkan ulang. Yalhadzalika. Kemudian idgham mutaqaribain. Qarib itu dekat. Teman karib, teman dekat. Maka perubahan huruf yang berdekatan makhrajnya. Dan juga tentu jelas berbeda sifatnya. Misalnya za dengan ta. Ini berdekatan. Za, ta. Kemudian lam, ra berdekatan. Qaf dengan kaf. Qaf di pangkal lidah, kaf agak maju. Dia berdekatan. Maka langsung masukkan ke huruf berikutnya. Misalnya za, ketemu ta, maka langsung masuk ke ta. Kita praktekkan ulang. Ittakhadtum. Ini langsung masuk ke ta, seakan-akan dalnya hilang. Kemudian lam bertemu dengan ra, langsung masuk ke ra. Kita praktekkan. Qurrabbi. Kemudian qaf bertemu dengan kaf. Ini juga berdekatan makhrajnya, maka langsung masuk ke kaf. Jangan sampai diberikan qalqalah. Misalnya alam nakhluqakum, tidak boleh. Langsung masuk ke kaf. Sehingga seakan-akan qafnya ini hilang. Kita praktekkan ulang. Alam nakhluqkum. Sehingga seakan-akan qafnya hilang. Maka jangan sampai dikolkolahkan. Karena kalau nggak tahu ini pasti dikolkolahkan. Alam nakhluqakum. Tapi tidak boleh. Dia langsung melebur ke kaf. Idgham mutaqaribain. Baik, malam ini kita akan membahas materi baru berkaitan dengan hukum mim sukun. Ada 3 hukum berkaitan dengan mim sukun. Yang pertama dinamakan ikhfa syafawi. Kemudian yang kedua idgham mutamatsilain. Atau juga disebut dengan idgham mimi. Yang ketiga izhar syafawi. Baik, kita masuk ikhfa syafawi. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf
ba dan terjadi di antara dua kata. Mim sukun bertemu dengan ba, tetapi terjadi dalam dua kata. Bagaimana cara mengucapkannya? Dengan menyuarakan huruf mim menurut makhraj dan sifatnya. Dan sebelum mengucapkan huruf ba, diberi gunnah, dengung, selama 2 atau 3 harokat. Maka tahan 2-3 harokat. Kemudian perhatikan bentuk bibir saat mengucapkan ikhfa syafawi, dua bibir dipertemukan tanpa kerenggangan dan tanpa penekanan. Baik, contoh. Di sini ada mim sukun bertemu dengan ba. Ini yang sering tidak dipenuhi oleh para pembaca Al-Quran yang tidak belajar ilmu tajwid. Karena tidak ada tanda khusus di Al-Quran, tidak ada tanda khusus mim sukun bertemu dengan ba, kecuali yang Al-Quran tajwid. Kalau Al-Quran tajwid biasanya ada tandanya, entah dia warna atau ada tanda khusus. Tetapi kalau Al-Quran standar biasanya tidak ada tanda di sini, mim sukun atau bertemu dengan ba, ya biasa tidak ada tanda khusus. Maka perhatikan betul ketika mim sukun bertemu dengan ba, tahan 2-3 harokat dan dengan dengung. Kan bibir dirapatkan tanpa ada penekanan. Misalnya fa'idahum bisahirah, fa'idahum bisahirah. Jadi dia tahan 2-3 harokat tanpa ada penekanan. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Fa'idahum bisahirah. Ingat, tahan 2-3 harokat, pun bibir dirapatkan. Hum bi 2-3 harokat. Baik, contoh yang kedua. Sahibukum bimajnun. Ketiga, kuntum bih. Keempat, fabashshirhum bi'adzab. Ingat, berikan jeda 2-3 harokat. Kita ulang. Fabashshirhum bi'adzab. Kemudian di sini ada hukum iklab. Nun sukun bertemu dengan ba. Nun sukun bertemu dengan ba, maka dia biasanya ada tanda mim kecil. Kita praktekkan. Rabbuhum bidambihim. Rabbahum bihim. Ini hukum yang pertama, ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan ba. Maka tahan 2-3 harokat dan ada gunnah, dengung. Kemudian perhatikan bibir dirapatkan tanpa ada penekanan. Kemudian yang kedua, idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Mim sukun bertemu dengan huruf mim. Mim bertemu dengan mim, maka kadang dinamakan
idgham mimi. Nah, cara membaca idgham mimi ialah dengan memasukkan suara mim yang mati kepada mim yang berharokat. Berarti mim selanjutnya yang ada di hadapannya. Kemudian suara diidghamkan, dimasukkan ke mim setelahnya, kemudian disertai dengan suara gunnah. Tahan 2-3 harokat. Baik, perhatikan di sini ada mim bertemu dengan mim. Maka tahan 2-3 harokat, kemudian tanpa ada penekanan. Annahum muhtadun. Yang kedua, akhraja abawaikum minal jannah. Contoh ketiga, annama ghanimtum min syai'. Contoh keempat, fi aidikum minal asra. Kemudian perhatikan di sini ada nun sukun bertemu dengan ya. Maka idgham bi gunnah. Tahan 2-3 harokat dan dengungkan masuk ke rongga hidung. Kita praktekkan wa man yatawallahum minkum. Kemudian contoh terakhir, lau kharaju fikum ma zadukum. Kemudian hukum ketiga berkaitan dengan mim sukunlah izhar syafawi. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain ba dan mim. Kalau bertemu dengan ba maka ikhfa syafawi. Ketika bertemu dengan mim maka idgham mimi. Selain itu maka izhar syafawi. Nah, perhatikan cara membacanya. Izhar syafawi harus jelas sesuai makhraj dan sifatnya. Yakni pada saat menghadapkan huruf mim dengan cara merapatkan bibir. Kejelasan pengucapan cukup satu ketukan, tidak boleh lebih karena dikhawatirkan akan berubah menjadi ikhfa atau gunnah. Maka sedikit kita alirkan untuk memenuhi sifat bainiyah atau tawasud dari huruf mim. Baik, perhatikan contohnya. Di sini ada mim sukun bertemu dengan hamzah. Maka nanti kita membacanya mim ini sedikit kita alirkan. A'antum sedikit kita alirkan, kemudian langsung masuk ke a. Tanpa kita potong. Jangan kita potong a'antum asyaddu, tidak boleh. Tapi tetap kita alirkan. A'antum
Antum sedikit kita alirkan mimnya, kemudian masuk ke hamzah. Antum antum asyaddu. Baik, kita praktekkan, dengarkan kemudian ulangi. Antum asyaddu alaihim hafizin. Hum khairul bariyah. Ingat jangan sampai dipotong ya, jangan sampai dipotong. Hum khairul bariyah. Tapi hum kha. Jadi alirkan, jangan sampai kita memotong di mimnya. Tidak boleh. Karena mim punya sifat tawasud bainiyah, maka dialirkan baru masuk ke huruf berikutnya tanpa dipotong. Baik, kita lanjutkan. Ajaruhum inda rabbihim. Ini seharusnya kasrah ya, ada kesalahan, harus rabbihim. Kemudian alaihim ghair. Amhilhum. Baik, sekarang kita akan masuk praktek surah An-Nasr. Baik, langsung kita masuk ke surah An-Nasr. Baik, perhatikan ayat yang pertama dimulai dengan hamzah yang berharokat kasroh. Maka betul-betul rahang ini dia turun ke bawah. I. Jangan sampai ini tidak turun. Kalau tidak turun nanti menjadi E. Ida, tapi I. Sehingga prinsip kasroh adalah turunnya rahang. Sehingga betul-betul dia terucap I. Bukan E. Ida, tapi Ida. Kemudian perhatikan za ini jangan sampai menjadi iza, karena sering saya mendengar za dibaca za. Iza ja, tapi iza za. Jadi ada sedikit lidah yang keluar. Iza za. Kemudian perhatikan di sini ada mat, yaitu alif. Termasuk huruf mat yaitu alif bertemu dengan hamzah. Dan dalam satu kata maka dia mat wajib muttasil. Maka dibaca 4 sampai 5 harokat. Ja'a. Tahan 4 sampai 5 harokat. Kemudian perhatikan di nun, dia huruf tipis, shad huruf tebal. Tipiskan huruf tipis, tebalkan huruf tebal. Prinsipnya seperti itu. Maka setelah nun kita tebalkan shad, nas. Dan ingat shad dia punya sifat rokhawah, mengalir suara dengan sempurna, dan ada sifat sofir, desis, nas. Jadi alirkan dengan sempurna. Jangan dipotong nas, tapi tidak boleh. Tapi alirkan. Nas. Kemudian baru masuk ke ru. Nasru. Kemudian lafzul jalalah Allah sebelumnya dhammah, maka dia dibaca tafkhim, tebal. Nasrullahi. Menwa masuk ke lam sukun, maka sedikit alirkan karena lam punya sifat bainiyah.
atau tawassut. Wal wal sedikit alirkan, wal jangan dipotong wal tapi wal sedikit alirkan. Kemudian ada huruf fa, ta sukun, kemudian ha di akhir. Ta sukun dan ha masing-masing punya hak setengah huruf. Jangan sampai ada yang tidak terbaca. Misalnya cuma wal fat, ini berarti hanya tidak terbaca. Jangan sampai. Setiap huruf dia punya hak. Ketika dia sukun maka haknya setengah huruf. Tetap kita baca ta, hanya juga tetap kita baca walaupun setengah. Wal fath, wal fath. Karena ha dia punya sifat rokhawah. Sehingga seakan-akan kita itu mau ngomong wal fath seakan-akan. Wal fath seakan-akan seperti itu kalau kita lambatkan. Wal fath, wal fath, wal fath. Jadi sedikit ada huruf H. Kita tetap harus baca huruf H-nya, jangan sampai hilang. Jangan sampai hanya wal fath, tapi wal fath, wal fath, wal fath. Ada H-nya. Walaupun setengah huruf masing-masing. Ta dan ha dia punya hak setengah huruf. Wal fath, wal fath, ada ha-nya. Baik, kita praktekkan, dengarkan, kemudian ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan jaa nimat wajib muttasil, maka tahan 4 sampai 5 harokat. Kita ulang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sekali lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dilatih terutama yang belum bisa wal fath, wal fath, wal fath. Sehingga betul-betul kita memenuhi hak dari setiap huruf. Huruf itu dia punya hak untuk dibaca, walaupun cuma setengah. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu wa hamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.